Halo teman-teman, seller Shopee. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing tentang performa 11.11 kemarin ya. 11.11 kemarin, ini nanti saya posting di tanggal 12 ya. Saya buat video di tanggal 12 juga. Dan judulnya, temanya itu adalah pada saat 11.11 ordernya naik tapi boncos teman-teman. Tapi boncos ya. Pada saat payment besar itu ternyata gampang boncos. Kenapa kok bisa dibilang boncos? Ya nanti kita akan evaluasi aja gitu ya. Evaluasi bagaimana sih iklannya gitu ya. Ini cuman iklannya aja ya. Cuman 11.11-nya ya. Kita nggak bicara jangka panjangnya. Kalau jangka panjangnya biasanya nanti tetap bagus. Tapi khusus 11.11 itu biasanya malah boncos. Itulah kenapa saya biasanya tidak terlalu mau naikin budget-budget iklan pada saat bikin pen gitu, karena bikin pen tuh ruasnya sangat besar sekali. Di sini dibilang 4,5 saya sebenarnya masih masuk itu ya, tapi mepet gitu ya. Sisa-sisa bisanya 10%, 15% kalau 4,5. Tapi ternyata nanti larinya itu 3%. Ya nggak boncos sih, cuma jadi kayak nggak ada untungnya gitu. Buat apa gitu ya. Nah, gimana saya cara ngeceknya pada saat 11.11 teman-teman? Ya ini angka-angka estimasi ya, nggak perlu pakai laporan keuangan atau gimana. Yang pertama saya lihat dulu perbandingan biasanya berapa persen sih real uang masuk dengan performa toko gitu ya. Nah ini kita lihat dulu di bulan Oktober. Bulan Oktober itu kan uang masuk di penjualan 30 juta. Kemudian di bagian penghasilan saya saya cek di penghasilan saya di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober tanggal 1 sampai tanggal 31. Oke, kayak gini. Kemudian di export. Tadi saya udah export sih ya. Ini ya tanggal bulan Oktober tanggal 1 sampai 31. Kemudian di download gitu ya. Kemudian di download. Nah, nanti kebukanya kan datanya kayak gini nih. Kebukanya datanya kayak gini. Nah, ternyata di sini angkanya 25 juta teman-teman. Padahal di seller center sini angkanya 30 juta. Ya emang nggak bisa apple to apple ya, karena ini kan order di bulan Oktober, sedangkan yang penghasilan itu kan yang dicairkan gitu. Cuman kan nanti tetap aja berjalan per bulan, dan saya cuman pengen tahu biasanya rasionya berapa persen kayak gitu. Realnya gitu ya dibandingkan dengan yang di seller center gitu ya. Jadi ini tinggal saya copy dulu aja. Yang ini saya copy, kemudian saya pindah ke sini dulu biar gampang enak ngitungnya. Kemudian saya cari tahu nih realita ya. Nah, ini realita aktual biasanya. Aktualnya berapa persen? Kan berarti ini dibagi dengan ini 84% teman-teman. 84%. Kalau dikomakan 83,87%. Artinya yang 17% itu atau 16%, ya 16%, diplutin aja deh. Dia 16% itu ternyata ya entah gagal, entah balik, entah gagal COD ya kan, dan lain sebagainya, atau cancel dan lain sebagainya. Artinya yang real itu 84%, dan angka 84% ini akan saya pakai patokan untuk tanggal 11.11. Nah, pada saat tanggal 11.11 berapa kemarin? Kemarin tuh omsetnya nih 2.200.000. Ya ini angka kecil itu. 2.200.000. Berarti aktualnya berapa? Kita asumsikan sama ya. Persentasenya ini asumsi doang berarti. Aktualnya adalah sebesar 1.864 sekian. Kemudian biaya iklannya habis berapa? Biaya iklannya saya habis 429.100 ya, ini ya, berarti 400.000. 429.100. Aktualnya berapa? Jangan lupa pajak. Ini dikalikan dengan 1,1. 11% pajak. Nah, ketemu teman-teman. Kok persen? Nah, sekarang tinggal nih berapa ROAS. Akos dulu ya. Akos 11.11. Kemudian di sini ROAS 11.11. Ya sama aja sebenarnya. Ini berarti kan biaya iklan dibagi dengan pendapatan. Sebenarnya bukan akos ya namanya. Saya ini lebih ke ROI, karena saya tidak mau melihat ini teman-teman. Saya itu nggak mau melihat ini.
yang ini nih, penjualan dari iklan gini. Mau penjualan dari iklan atau mau dari sini gitu, wes saya ambilnya dari sini. Yang ini mas saya cuek-cuekin aja gitu ya. Angka ini juga saya cuek-cuekin aja. Saya lihatnya total keseluruhannya gimana kayak gitu ya. Total keseluruhannya gimana, berarti tadi nah dia di angka 25% dong. 25% berarti ROAS-nya satu dibagi 25%. Ayo teman-teman. Ya, ROAS-nya 3,95 3,95. Padahal di kalkulator BCG saya kalau 3, itu berarti saya cuman dapat 5%. Ya masih untung ya kan, masih untung tapi cuma 5% doang. Yang biasanya harusnya 15%, ini cuma dapat 5% pada saat 11 gitu teman-teman. Nah tapi nanti biasanya kalau GMV Max nanti dia akan membalikan lagi kondisinya di hari biasanya. Jadi nanti secara rentang 1 bulan biasanya rentang ROAS-nya itu tetap di target 5 seperti yang kita set gitu. Ya begitulah ya. Jadi memang 11 kelihatannya naik ya. Ini lihat di performa tokonya semuanya naik ya kan. Ini kan emang hari flexing sedunia ya, 11 12 ya gitu. Nah, biasanya ada yang posting dashboard dan sebagainya. Naiknya kelihatannya ngeri 296%, tapi ya saya sih cuekin aja ya. Saya sih cuekin aja, mau naik berapa persen dan sebagainya, yang penting untung apa enggak. Ya untungnya sih masih untung ya, meskipun tipis cuma 5%. 5% dari 5% coba. Sekarang tadi saya untungnya 5% dari 1.500.000. Jadi kan estimasi keuntungan 11 kemarin itu kan 5% doang saya. Kemudian berarti ini dikalikan 5%. Kalau dirupiahkan, nah hari kemarin itu saya cuma untung 93.000 teman-teman. Lebih cuan mana? Lebih cuan jualan template-nya. Jualan template satunya 100.000. Ini 11 harian gedebak-gedebuk ya kan. Ada 6 orang ya kan, obat mabit kayak gitu, untungnya cuma 93.000. Ya itulah hidup ya teman-teman. Itulah seller. Kelihatannya omsetnya wow, tapi ketika dihitung laba bersihnya ternyata maklak kempis teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat omsetnya itu pengen dipuja-puja gitu kan ya, kita pengen buru-buru ya kan, suhu gitu. Tapi ketika udah tahu laba bersihnya kayak gini ya, kita rasanya pengen disantuni gitu ya. Pengen disantuni gitu ya teman-teman. 11 cuma untung 93.000 doang ya. Ya pamernya itu kalau mau di screenshot, nanti yang di screenshot ininya doang naik 296% atau 223%. Ini yang paling keren dia. Tapi kalau tahu laba bersihnya itu cuma 93.000, mendingan jualan template teman. Jualan template ini kan 100.000 ya. Template kayak ABCG ini, kayak kalkulator sama yang ini kan 100.000. Sama 11 untungan jualan satu template. Oke, gitu deh teman-teman. Hasil 11 toko saya ya, dibilang boncos ya enggak, masih untung, tapi untungnya juga tipis gitu ya. Tapi ya apa namanya, so far so good. Saya nggak ngapa-ngapain kemarin, buka seller center aja enggak. Saya kemarin tuh buka seller center aja enggak, niat aja enggak. Ya, semuanya udah dijalan sama karyawan. Oke, gitu aja video kali ini teman-teman. Belum ada 10 menit, seperti biasa. Pesan terakhir saya teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu ya. Dan teman-teman kalau yang pengen order, sama sekaligus saya lupa kemarin tuh kan yang udah pada order, cuman pas saya lagi di Klaten itu kan udah banyak yang transfer tuh. Takutnya ada yang kelewat, barangkali nonton video ini belum saya kirim filenya, tolong WA saya lagi ya. Soalnya tuh WA-nya banyak banget, sumpah udah susah banget nyarinya. Itu susah banget. Silakan teman-teman di ini lagi, di WA ulang, diingetin saya gitu ya. Saya bukannya nggak mau ngirim, tapi mungkin lupa atau kelewat saking banyaknya yang WA dan ya, saking banyaknya yang WA.
yang template kemarin ada yang order tiga-tiganya gitu, kayak BCG, kayak kalkulator laba, sama yang produk starter kit. Cuman yang kalkulator laba ini teman-teman, nanti biasanya bagian array formula ini dia suka berubah jadi array constraint gitu. Ini suka berubah jadi array constraint karena untuk membatasi jumlah memorinya gitu. Jadi teman-teman tinggal dihapus aja array constraint-nya, nanti disesuaikan, ya kan, sesuaikan kolom-kolomnya kalau yang udah order. Atau kalau mau pakai array constraint juga boleh, tapi nanti angka constraint-nya diikuti sama jumlah baris datanya, gitu ya. Makanya yang order kalkulator laba, saya selalu bilang harus punya sedikit skill ya, sedikit aja cukup kok. Sedikit skill tentang formula di Google Sheet, atau yang kalau nggak mau repot ya udah langganan aja ya, langganan. Nanti saya hitungkan kayak gini, saya kirimkan hasilnya, terima beres aja gitu ya. Dan biasanya nanti bulan berikutnya lebih gampang. Biasanya beratnya bulan pertama karena harus bikin HPP. Bulan berikutnya cukup download income sama penghasilan doang, nanti langsung di-generate. Jadi lebih gampang. 50.000 nggak usah ribet, no ribet-ribet ya, lebih enak. Yang BCG sama ini harganya 100.000 buat semua, tapi kalau yang kalkulator laba ini 100.000, tapi kalau jasa 50.000. Mas kok murah banget 100.000? Apakah ini bagus apa enggak sih? Bagus banget ya. Ini value, bener-bener value for money ya kan. Value for money, saya nggak mau membuat di teman-teman. Jadi sudah ada kan, ada yang beberapa yang jualan berjuta-juta, yaitu untuk kalangan yang menengah atas gitu ya. Kalau teman-teman itu masih merasa apa ya, kaum mendang-mending ya kan. kaum apa ya, seller kelas bawah, bukan merendahkan tapi makin nyataan gitu kan ya. Saya ngasih yang value for money aja gitu ya, yang istilahnya bersahabat sama dompet. Oke gitu ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.